Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 kesalahan yang banyak dilakukan orang tatkala berkunjung ke Raudhah Syarifah di Masjid Nabawi. Apa itu? Yang pertama, banyak orang yang melakukan sholat tatkala mereka mendapatkan kesempatan untuk ke Raudhah ba'da subuh ataupun ba'da sholat asar. Padahal ada sholat-sholat yang haram atau makruh tahrim dilakukan, yaitu diantaranya adalah salatun inda istiwa isyamsi ila yaumal jum'ah, yaitu sholat pada waktu istiwa atau pada waktu matahari berada di tengah-tengah langit kecuali pada hari Jumat. Yang kedua adalah wa inda tulu'iha, yang kedua adalah tatkala terbit matahari, wa ba'da salatis subhi hatta tartafi'a rumhin, dan setelah sholat subuh sehingga matahari meninggi sepenggala. Dan yang keempat wa ba'da salatil ashri, yaitu setelah salat asar. Dan yang kelima adalah wa inda sfiras syamsi hatta taghruba, yang kelima adalah tatkala matahari menguning sampai ia tenggelam. Ketentuan ini hanya dikecualikan pada tanah haram Makkah. Adapun tanah haram Madinah, maka dikatakan oleh kitab Al-Iqna' Lisyarbini, dikatakan wa kharaja bi harami Makkah haramul Madinah fa innahu ka ghairihi, dan dikecualikan dari tanah haram Makkah di dalam larangan tersebut adalah tanah haramnya Madinah. Maka tanah haram Madinah itu seperti lainnya, yakni berlaku larangan-larangan tersebut. Pada teks pelarangan tersebut adalah makruh tahrim. Makruh tahrim itu sama dengan haram, hanya saja berbeda tentang pendalilannya. Bisa ditelaah dalam kitab I'anatul Talibin wal farqu baina karahatit tahrimi wal harami ma'anna kullan yaqtadi al-ithma anna karahatit tahrimi ila akhirih. Bahwasannya perbedaan antara makruh tahrim dan haram, padahal keduanya adalah sama-sama mendatangkan dosa, adalah dari sisi pendalilannya dan seterusnya. Ada orang yang berkata bahwasannya ulama Saudi itu memperbolehkan sholat pada waktu-waktu terlarang jika dilakukan di Raudhah. Namun pendapat ini tidak didukung dengan data, karena kalau dilacak di internet itu fatwa-fatwa ulama Timur Tengah sebagaimana yang saya temukan di islamweb.net, itu disebutkan fassalatu fi Raudhah Syarifah kas-salati fi ghairiha minal amakini la tushra'u fi awqatin nahyi wa laysatir raghbatu fi tahsili thawabis salati fi hadil makanil fadili mimma yusawwigu fi'lan nafilati fi awqatin nahyi. Salat di Raudhah Syarifah itu seperti salat di tempat yang lain. Itu tidak, maksudnya adalah tidak disyariatkan pada waktu-waktu yang dilarang. Bukanlah keinginan untuk mendapatkan pahala sholat di tempat tersebut, tempat yang mulia tersebut, itu membolehkan untuk melakukan sholat sunnah pada waktu-waktu yang terlarang. Demikian fatwa-fatwa yang tersebar di internet dari fatwa-fatwa ulama-ulama Timur Tengah. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah banyak orang yang berkunjung di Raudhah. Mereka itu tatkala selesai berkunjung di sana, mereka melewati depan orang yang sedang sholat. Padahal baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yadil musalli ma da'alaihi min al-ithmi lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Seandainya orang yang berjalan di depan orang yang sholat, ia mengetahui betapa besarnya dosa yang ia dapatkan, niscaya dia menanti selama 40 tahun lebih baik daripada dia berjalan di depannya orang yang sedang sholat. Hadis muttafaq alaih. Adapun batasan orang yang jalan di depan orang yang sholat adalah dia menginjak sajadahnya. Ya, di dalam Hasyiah Al-Bujairami disebutkan fa in ajaza an dzalika basata musallan kasajadatin. Sutra itu bisa dengan tembok atau tiang ataupun mungkin koper, ya.
Kalau dulu dengan tongkat, maka kalau tidak ada semuanya baru dengan sajadah. Maka sajadah itu kalau di dalam masjid ya karpet panjang itu adalah sajadah, batasannya orang yang sholat. Maka tatkala menginjak karpet yang dimana orang itu sholat, maka itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Kemudian perkara yang ketiga adalah mengeraskan suara di Raudhah Syarifah. Ini adalah larangan, makruh, tidak disukai, hal ini dibenci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tashharu lahu bil qawl kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malakum wa antum la tash'urun." Al-Hujurat ayat 2. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengeraskan suara melebihi suaranya Nabi Muhammad SAW. Jangan kau mengeraskan suara kepada Kanjeng Nabi seperti suara kamu tatkala berbicara satu dengan yang lainnya. Hal ini akan menyebabkan amalan kalian dilebur tanpa kalian sadari. Ibnu Katsir berkata, faqad nahallahu azza wa jalla ar-raf'il aswat bi hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah melarang mengeraskan suara di hadapan Kanjeng Nabi. Maka para ulama berkata, yukrahu raf'us sauti inda qabrihi. Dimakruhkan mengeraskan suara di hadapan kuburannya Kanjeng Nabi atau di sekitar kuburannya Kanjeng Nabi, kama kana yukrahu fi hayatihi, sebagaimana hal itu dimakruhkan tatkala hidupnya beliau, semasa hidupnya beliau. Li'annahu muhtaramun hayyan wa fi qabri, karena Rasul itu dimuliakan baik pada waktu hidup maupun pada waktu beliau ada di kuburnya. Intaha tafsir Ibnu Katsir. Maka mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran, satu pedoman, sehingga tatkala kita sudah sulit untuk datang ke Raudhah, justru kontraproduktif, bukan mendapatkan pahala di sana, justru kita mendapatkan dosa. Wal iyadu billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.